Hai sobat semua, gimana kabarnya hari ini? Semoga kamu tetap semangat ya, apapun kondisi kamu sekarang. Hari ini, kita bakal ngobrolin hal yang dekat banget sama hidup banyak orang. Kenapa sih masih banyak banget orang di Indonesia yang cari kerja, tapi belum juga dapat-dapat? Nah, kalau kamu salah satunya, tenang, kamu nggak sendirian. Data terbaru dari BPS Februari 2025 bilang, jumlah pengangguran di Indonesia tuh mencapai 7,28 juta orang. Banyak ya? Tapi ini bukan buat bikin kamu down. Justru kita mau lihat ini sebagai titik tolak buat bangkit bareng-bareng. Sekarang gini, walaupun angka pengangguran itu naik sedikit dibanding tahun lalu, tapi di sisi lain tingkat pengangguran terbuka justru turun loh. Artinya, semakin banyak orang yang pengen kerja, itu bagus, tapi ya memang belum semua langsung ketemu dengan pekerjaannya. Yang bikin menarik, ternyata mayoritas pengangguran itu ada di usia muda. Yap, mereka yang baru lulus SMA, SMK, atau kuliah. Banyak dari mereka yang penuh semangat, punya harapan besar, tapi realitanya nggak semudah itu dapat kerja. Kenapa bisa begitu? Pertama, karena skill yang dipunya kadang belum sesuai sama yang dibutuhin industri. Misalnya, kamu lulusan jurusan teknik, tapi sekarang banyak perusahaan yang butuh programmer atau digital marketer. Bukan salah siapa-siapa sih, tapi ini jadi tantangan buat kita semua. Gimana caranya biar skill kita tetap relevan? Kedua, banyak perusahaan yang mintanya kandidat yang udah punya pengalaman. Masalahnya, yang baru lulus dari mana punya pengalaman? Ini tuh kayak lingkaran setan. Mau kerja butuh pengalaman, tapi dapat pengalaman harus kerja dulu. Tapi hey, tenang, di balik tantangan pasti ada jalan. Ketiga, ada juga masalah distribusi lowongan kerja yang nggak merata. Contohnya nih, di Jawa Barat, pencari kerja jumlahnya 2 kali lipat dari lowongan yang ada. Tapi, di Jakarta, justru lowongan lebih banyak dari pencari kerja. Ini artinya, peluang itu ada, tapi kadang belum nyampe ke tempat kita aja. Keempat, masih ada juga kasus PHK dari sektor-sektor tertentu, kayak pabrik dan tekstil. Jadi, bukan cuma lulusan baru yang cari kerja, tapi juga mereka yang sebelumnya udah kerja dan sekarang harus mulai dari nol lagi. Tapi ingat, mulai dari nol bukan berarti kamu gagal. Itu artinya, kamu masih punya kesempatan buat membangun ulang dengan cara yang lebih baik. Oke, sekarang kita bahas, apa aja sih yang bisa kita lakuin? Pertama, ayo kita mulai dari hal yang bisa kita kontrol, diri kita sendiri. Upgrade skill kamu. Sekarang, banyak banget pelatihan gratis, kursus online, webinar, dan bahkan bootcamp. Nggak harus mahal, asal kamu niat pasti ada jalan. Mau belajar coding, banyak yang gratis. Mau belajar desain grafis, YouTube penuh tutorial. Kamu nggak harus jadi ahli dalam semalam, cukup konsisten belajar sedikit demi sedikit. Ketiga, kalau kamu susah dapat kerja, coba deh pikirin buat mulai usaha sendiri. Nggak harus langsung gede. Bisa mulai dari hal-hal kecil yang kamu suka, jualan online, bikin konten, atau buka jasa sesuai skill kamu. Siapa tahu, dari yang awalnya iseng, bisa jadi jalan rejeki baru, yang justru bikin kamu lebih bebas dan berkembang. Ketiga, kalau kamu udah punya pengalaman, bantu dong yang belum. Kasih tips, ajarin skill, atau rekomendasikan orang ke lowongan yang kamu tahu. Kita nggak harus nunggu jadi orang sukses dulu buat bantu orang lain. Kadang, satu sharing aja bisa ngubah hidup seseorang. Keempat, buat kamu yang lagi galau karena sering ditolak perusahaan, percayalah, ditolak bukan berarti kamu nggak layak. Mungkin, kamu belum cocok sama posisi itu, atau waktunya belum pas. Tapi, setiap kali kamu belajar dari penolakan, kamu selangkah lebih dekat ke tempat yang memang cocok buat kamu. Jangan lupa juga, rejeki itu bukan cuma dari pekerjaan tetap. Kadang, rejeki datang dari hal-hal yang gak kita duga, relasi, peluang, ide baru. Makanya, tetap buka mata, buka hati, dan yang paling penting, jangan berhenti gerak. Indonesia itu besar, peluang itu luas, tapi yang paling penting, kamu harus percaya sama diri sendiri. Nggak semua hal bisa kita kendalikan, tapi semangat kita itu sepenuhnya milik kita. Terakhir, ingat,
Jalan hidup orang beda-beda. Nggak apa-apa kalau kamu belum kerja sekarang. Nggak apa-apa kalau kamu lagi belajar dulu. Yang penting, kamu nggak menyerah. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil hari ini, itu adalah bagian dari perjalanan besar kamu di masa depan. Jadi, tetap semangat, terus belajar, terus coba, terus tumbuh. Rezeki itu nggak akan kemana, asal kamu terus bergerak ke arahnya.